diniatkan. Penjelasan secara global. Di sini adalah hadis yang mulia, merupakan salah satu kaidah agung di antara kaidah-kaidah Islam, yang mana merupakan standar yang benar dalam menimbang perbuatan dilihat dari diterima atau ditolaknya, serta dari sisi banyak sedikitnya pahala. Nabi SAW telah memberitahukan bahwa sesungguhnya poros suatu perbuatan adalah tergantung dari niatnya. Apabila niatnya benar dan perbuatannya ikhlas, bersih semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut diterima. Dan apabila tidak seperti itu, maka amalan tersebut itu ditolak. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membutuhkan sekutu. Selanjutnya Rasulullah SAW memberi sebuah contoh yang menjelaskan kaidah mulia ini dengan contoh hijrah. Barang siapa yang berhijrah pindah dari negeri syirik semata-mata mengharapkan balasan dan ingin dekat dengan balasan dari Allah dan ingin dekat dengan Nabi SAW dan mempelajari Islam, maka hijrahnya itu di jalan Allah dan Allah akan memberikan pahala kepadanya. Sebaliknya, apabila hijrahnya itu karena keinginan dunia, maka tidak ada pahala baginya. Bahkan jika hijrahnya dengan tujuan maksiat, maka dia mendapatkan dosa. Niat itu membedakan ibadah dari adat kebiasaan. Contohnya mandi. Bila niatnya mandi janabah, mandi besar, maka disebut ibadah. Tapi apabila untuk membersihkan atau mendinginkan diri saja, maka itu disebut adat atau kebiasaan. Niat secara syar'i terbagi menjadi dua macam pembahasan, yaitu ikhlas, tidak syirik, dan beramal semata-mata karena Allah yang Esa. Dan ini adalah makna niat yang paling tinggi. Lingkup ini dibahas oleh ulama-ulama tauhid, sirah, dan akhlak. Pemisahan sebagian ibadah dari sebagian yang lain, dan hal ini dibahas oleh ulama fiqh. Pembahasan ini mencakup hadis-hadis jamawi yang memerlukan perhatian dan pemahaman secara mendalam, karena tulisan yang sedikit tidak mampu memenuhi tujuan yang diinginkan oleh hadis tersebut. Oleh karena itu, Imam Bukhari memulai pembicaraan dalam kitab sahihnya dengan hadis ini sebelum masuk pada semua permasalahan ilmu maupun bab. Beberapa manfaat hadis. Yang pertama, sesungguhnya poros amal perbuatan adalah pada niatnya, apakah baik atau rusak, sempurna atau cacat, taat atau maksiat. Barang siapa meniatkan perbuatan karena riya, maka dia berdosa. Sedangkan bila berniat untuk jihad, misalnya dalam rangka meninggikan kalimat Allah, maka pahalanya sempurna. Apabila niatnya juga untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, maka niatnya menjadi kurang. Barang siapa yang berniat semata-mata mendapatkan ghanimah, maka tidak berdosa, tetapi tidak mendapatkan pahala orang yang berjihad. Oleh karena itu, hadis ini menyebutkan urut-urutan tiap amalan dengan ketaatan dalam suatu gambaran tertentu. Sedangkan maksiat itu bertentangan dengan niat. Yang kedua, bahwasanya niat adalah syarat dasar dalam beramal. Akan tetapi tidak boleh hulu, berlebih-lebihan dalam menghadirkannya, karena hal itu merusak ibadah seorang hamba. Karena tanpa kemantapan niat, maka niat amalan itu akan sulit dihadirkan dan ditetapkan. Yang ketiga, bahwa posisi niat itu di dalam hati dan melafalkan niat adalah bid'ah. Yang keempat, wajib menghindarkan diri dari riya, ingin dilihat orang, sum'ah, ingin didengar orang, dan beramal karena duniawi, karena semua itu merusak ibadah. Yang kelima, wajib memperhatikan dan mengontrol amalan-amalan hati. Yang terakhir, manfaat yang terakhir, bahwa berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam termasuk ibadah yang paling utama jika diniatkan semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Sedikit faedah, Ibnu Rajab menyebutkan bahwa amal perbuatan yang tidak diniatkan untuk Allah dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang tidak diniatkan untuk Allah dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Bisa saja niatnya untuk riya saja, hanya ingin pamer kepada orang lain dalam rangka mendapatkan dunia, dan tidak ada yang lain. Hal itu hampir-hampir tidak pernah dilakukan oleh seorang mukmin, dan tidak disangkal lagi bahwa itu merusak amal. Bahkan pelakunya berhak mendapatkan murka dan hukuman Allah. Bisa juga terjadi suatu amalan diniatkan untuk Allah dan untuk riya, dan itu termasuk syirik. Dan dari nas-nas yang sahih
dapat dipahami bahwa yang demikian itu merusak pahala. Jika pada mulanya amalan itu untuk Allah, baru kemudian tersisipi riya, kemudian pelakunya sadar, maka para ulama sepakat bahwa hal tersebut tidak berbahaya. Tetapi para ulama salaf berbeda pendapat apabila riya yang muncul di tengah-tengah amalan itu dibiarkan merusak keseluruhan amalan atau tidak membahayakan pelakunya, serta diberikan balasan sesuai dengan asal niatnya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.